Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya Hirunisa Nasution, nomor absensi 9, dan William Rino Syaputra, nomor absensi 10, Renaldi Syaputra, nomor absensi 11, dan Zakia Zanzabila, nomor absensi 12. Nah, di sini kami akan mempresentasikan bab 9, di mana judulnya adalah evaluasi strategi, dan mungkin teman-teman bisa membuka buku teman-teman bab 9. Nah, di sini yang paling penting dalam evaluasi strategi, kita itu harus melakukan tinjauan, evaluasi, dan kendali strategi tersebut. Oke, teman-teman, di sini perlu teman-teman ketahui bahwa strategi yang dirumuskan dan diimplementasikan dengan cara yang paling baik sekalipun, strategi itu mungkin akan tidak terpakai lagi di dalam perusahaan. Kenapa? Karena strategi di dalam suatu perusahaan itu harus mengikuti faktor internal maupun eksternal yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Nah, oleh sebab itu di sini manajer puncak akan terus meninjau, mengevaluasi strategi yang ada di dalam perusahaan dan mengganti strategi tersebut dengan strategi yang baru sesuai dengan yang terjadi di internal maupun eksternal perusahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan subbab yang paling pertama, yaitu karakteristik evaluasi strategi, di mana di dalam perusahaan biasanya mereka melakukan evaluasi strategi meliputi 3 aktivitas. Yang pertama, memeriksa dasar strategi perusahaan. Yang kedua, membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil aktualnya, dan yang ketiga, mengambil tindakan koreksi untuk memastikan kinerja dari evaluasi tersebut itu sesuai dengan rencana. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu memeriksa dasar strategi perusahaan, di mana ketika kita ingin mengubah strategi perusahaan, maka kita harus benar-benar mengetahui dasar apa sih yang membuat strategi itu harus dirubah. Nah, kayak gitu. Nah, perlu diketahui juga teman-teman, sebelum kita mengevaluasi strategi, kita mungkin bisa melihat strategi terdahulu sebagai patokan kita. Nah, jadi poin-poin yang mungkin bisa digunakan di dalam strategi sebelumnya bisa kita pergunakan juga untuk strategi kita selanjutnya. Yang penting masih sesuai dengan faktor internal maupun eksternal. Nah, strategi yang kedua dalam melakukan evaluasi, kita harus membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil aktualnya. Nah, teman-teman, ketika strategi yang kita evaluasi tadi sudah jadi, maka langkah selanjutnya yang perlu kita ambil yaitu melihat apakah sesuai dengan aktual yang terjadi di lapangan. Nah, ketika kita melihat strategi tersebut tidak cocok ternyata digunakan di dalam suatu perusahaan, maka ada kesalahan dari kita sendiri, dari manajer puncak dalam mengevaluasi strategi tersebut. Nah, di sini di nomor 3 dijelaskan bahwa ketika evaluasi tersebut tidak sesuai dengan SDM dan tidak bisa diimplementasikan di dalam perusahaan, maka langkah ketiga itu kita harus mengkoreksi kembali di mana letak kesalahan strategi yang tadi sudah kita evaluasi. Maka kita akan menjadikannya itu sebagai pembelajaran koreksi di mana nantinya akan sesuai dengan rencana. Jadi ketiga ini tuh harus kita dasari untuk melakukan evaluasi di dalam strategi. Nah, teman-teman, evaluasi di dalam strategi itu harus benar-benar diterima oleh SDM yang ada di dalam perusahaan kita sendiri. Jangan sampai itu memberatkan para SDM yang ada di dalam perusahaan, karena ketika itu mereka rasa berat, maka mereka akan sering memanipulasi data, mereka juga sering bertindak tidak sesuai dengan rencana kita, dan mereka akan merasa bahwa strategi tersebut itu benar-benar tidak cocok di mereka. Jadi benar-benar kita harus menyesuaikan strategi yang kita evaluasi tersebut sesuai dengan kemampuan yang ada di dalam perusahaan kita. Jangan sampai kita strategi
kita perusahaan kita itu masih sejenis UMKM, tapi kita menggunakan strategi-strategi yang sudah digunakan oleh perusahaan besar. Itu tentu saja tidak cocok di dalam UMKM kita, maka kita harus menyesuaikan kembali. Seperti yang saya katakan tadi, kita harus menyesuaikan kembali SDM, kita harus menyesuaikan lapangan kita gimana supaya strategi itu benar-benar jalan di perusahaan kita. Nah, teman-teman, di dalam strategi juga kita harus melihat finansial perusahaan kita. Jangan sampai ketika kita ingin melakukan evaluasi strategi, kita sudah mengerjakan strategi-strategi yang kita laksanakan, tapi akhirnya perusahaan kita itu rugi karena kita juga harus memperhatikan sesuai dengan kemampuan finansial perusahaan kita dalam mengevaluasi strategi agar perusahaan kita itu tetap menghasilkan laba walaupun kita memiliki strategi yang baru. Nah, di buku di halaman 287, Richard Rumelt menemukan 4 kriteria yang dapat digunakan untuk mengevaluasi strategi. Nah, kriteria yang pertama itu harus secara konsistensi, yang kedua konsonan, dan yang ketiga kelayakan, dan yang selanjutnya itu keuntungan. Teman-teman bisa lihat di halaman 287, maka ketika kita ingin melakukan strategi yang tadi sudah kita susun, benar-benar kita harus konsisten dengan strategi tadi. Dan yang selanjutnya itu ketika kita sudah merasa konsisten, maka kita akan merasa konsonan. Dan yang selanjutnya itu strategi yang kita buat itu harus benar-benar layak, seperti yang saya katakan tadi. Strategi yang dibuat itu harus benar-benar sesuai dengan kemampuan SDM maupun lapangan yang ada di dalam perusahaan. Nah, yang selanjutnya itu ada keuntungan. Nah, sudah saya jelaskan tadi juga bahwa strategi, ketika kita ingin melaksanakan strategi baru yang terjadi di dalam perusahaan, kita harus laba, tidak boleh kita rugi gara-gara strategi baru yang kita buat. Nah, teman-teman, di sini saya juga memiliki contoh di halaman 287. Contohnya itu retail pakaian yang ada di Texas, JC Penney, yang mana mereka itu selalu mengevaluasi strategi mereka. Di sini di tahun 2011, CEO di retail pakaian ini tuh berganti menjadi Ron Johnson, di mana Johnson sekarang Johnson pada tahun 2011 tadi mengimplementasikan strategi-strategi baru di dalam perusahaan dan menggantinya dengan penjualan dengan kupon, promosi, dan diskon berkenaan dengan kebijakan harga yang jujur dan adil. Nah, di sini maka mereka akan memperoleh peningkatan penjualan karena mereka berbeda harga dengan toko-toko retail pakaian yang ada di Texas lainnya. Nah, teman-teman, semakin berkembangnya zaman, evaluasi itu sebenarnya semakin sulit dilakukan di dalam perusahaan. Kenapa? Karena ketika kita ingin membuat strategi baru nih, perusahaan-perusahaan lain, UMKM lain itu juga akan menerapkan strategi-strategi baru sehingga pesaing-pesaing kita juga semakin sulit. Nah, di sini di halaman 287 ada alasan kenapa evaluasi itu menjadi sulit, yang mana meliputi tren-tren yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada peningkatan yang dramatis dalam kompleksitas lingkungan. Yang selanjutnya ada peningkatan kesulitan memprediksi masa depan. Selanjutnya peningkatan jumlah variabel. Yang selanjutnya makin cepatnya sebuah rencana yang bagus menjadi tidak relevan dan usang. Yang selanjutnya meningkatnya jumlah kejadian domestik dan dunia mempengaruhi organisasi. Dan yang selanjutnya makin pendeknya batas waktu untuk perencanaan dapat dilakukan ditambah dengan berbagai ketidakpastian yang menyertai. Nah, di sini di tren-tren ini ada faktor internal maupun eksternal. Bisa kita lihat di nomor 1 sampai nomor 4 itu merupakan faktor internal, sedangkan nomor 5 dan nomor 6 itu merupakan faktor eksternal yang sering terjadi ketika kita ingin melakukan evaluasi di dalam perusahaan. Nah, teman-teman, dalam mengevaluasi strategi itu biasanya mengevaluasi adalah manajer puncak. Nah, di sini manajer puncak itu sering mengalami masalah fundamental, yang mana masalah ini yaitu masalah bagaimana mengendalikan karyawan secara efektif dalam organisasi modern yang menuntut adanya fleksibilitas yang makin besar, inovasi, kreatif, dan inisiatif dari karyawan sendiri ketika evaluasi strategi terjadi di dalam perusahaan.
Nah, selanjutnya kita akan membahas subbab proses mengevaluasi strategi yang ada di halaman 288. Nah, evaluasi strategi itu dibutuhkan oleh semua tipe dan ukuran organisasi, yang mana evaluasi strategi sebaiknya mampu mempertanyakan ekspektasi dan asumsi yang dibuat oleh manajemen, yang mana akan memicu timbulnya penilaian terhadap tujuan dan nilai. Nah, biasanya ketika kita juga melakukan evaluasi, maka manajemen yang ada di dalam perusahaan itu akan memantau, akan melihat kekurangan-kekurangan yang terjadi di setiap departemennya. Misalnya departemen keuangan kurangnya apa, maka mereka akan menyusun strategi baru. Dan yang selanjutnya misalnya di departemen pemasaran, apa sih yang dibutuhkan dan apa sih yang kurang di departemen pemasaran tersebut, sehingga mereka harus mengganti strategi yang ada di masing-masing departemen sehingga disatukan menjadi satu. Maka evaluasi-evaluasi ini akan disangkut pautkan oleh seluruh SDM yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa evaluasi strategi itu harus dilakukan secara terus-menerus, tidak hanya pada akhir periode waktu tertentu atau hanya setelah masalah terjadi. Nah, di sini ketika kita menyusun strategi, kita tidak harus ada masalah yang terjadi dalam perusahaan, tidak harus ada saingan yang terjadi di sebelah perusahaan kita. Dan seperti saya katakan tadi, kita harus benar-benar memperhatikan faktor internal dan eksternal yang saya jelaskan pertama tadi. Nah, di sini juga dijelaskan menunggu hingga akhir tahun adalah ibarat menutup pintu kandang setelah kudanya melarikan diri. Nah, jadi teman-teman, ketika kita melakukan evaluasi strategi secara terus-menerus, bukan hanya dalam waktu tertentu saja, dalam periode waktu tertentu saja, maka kita akan menghasilkan monitor orang-orang SDM yang baik, dan juga perusahaan kita itu lebih efektif untuk menjalankan aktivitasnya. Nah, di sini kita akan membahas subbab selanjutnya, yaitu kerangka kerja evaluasi strategi. Nah, seperti yang saya jelaskan yang paling pertama tadi, kita harus melakukan perbandingan hasil yang kita buat evaluasi dengan hasil aktual yang terjadi di dalam perusahaan. Dan yang selanjutnya, ketika kita menghadapi suatu masalah dari strategi yang telah kita ubah tadi, maka kita harus melakukan koreksi untuk pengertian strategi yang lain yang lebih cocok di dalam perusahaan. Nah, di sini ketika kita melakukan evaluasi strategi, kita akan membuat suatu kerangka kerja evaluasi strategi, yang mana ini akan lebih dominan digunakan supaya lebih akurat bahwa strategi tersebut itu rupanya tidak cocok di dalam perusahaan kita. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa tindakan korektif hampir selalu dibutuhkan, kecuali saat yang pertama faktor eksternal dan internal tidak berubah secara signifikan. Nah, yang selanjutnya itu perusahaan mengalami perkembangan yang menggembirakan dalam mencapai tujuan strategi. Nah, di sini di halaman 289 teman-teman bisa lihat ada matriks penilaian evaluasi strategi di tabel 91, di mana di sini sudah dijelaskan yang pertama, apakah telah terjadi perubahan besar dalam posisi strategis internal perusahaan. Di sini dia menulis ada tidak, ya, nah itu tuh kayak masing-masing departemennya. Nah, masing-masing departemennya itu mengalami perubahan tidak. Nah, ada yang tidak, ada yang ya. Nah, itulah yang tidak tersebut itulah yang harus kita koreksi ke depannya, harus kita ganti dengan evaluasi yang lain atau kita inovasi strategi yang telah kita buat tersebut. Nah, yang selanjutnya ada juga apakah telah terjadi perubahan besar dalam posisi strategis eksternal perusahaan. Nah, ada internal dan eksternal, maka ada juga jawabannya tidak, ya, dan begitulah seterusnya. Nah, itu dari saya dan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya William Bruno Saputro, NIM 141700098. Jadi di sini saya akan membahas mengenai bab evaluasi strategi, di mana dalam mengevaluasi strategi ini ada 3 tahap yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu meninjau ulang atau meninjau kembali strategi perusahaan. Nah, meninjau ulang strategi perusahaan ini bisa dilakukan dengan cara merevisi matriks IFE dan EFE perusahaan, di mana dalam merevisi matriks IFE dan EFE ini
faktor-faktor kunci yang ada di dalamnya dalam matriksnya tersebut disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi sekarang ini. Nah, merevisi matriks IFE itu berfokus pada perubahan-perubahan yang terjadi dalam internal perusahaan atau kelemahan dan kekuatan perusahaan, di mana perubahan-perubahan yang terjadi itu seperti perubahan organisasi, kemudian perubahan di dalam manajemen keuangan, pemasaran, R&D, produksi, dan lain sebagainya. Kemudian fokus dari revisi eksternal faktor atau matriks IFE itu lebih ke perubahan yang mengenai ancaman dan peluang perusahaan seperti pesaing, kemudian kondisi ekonomi, kemudian demografi, dan lain sebagainya. Nah, dalam merevisi matriks tersebut itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, perubahan yang terjadi dalam eksternal perusahaan yaitu seperti perubahan selera konsumen, kemudian perubahan dari pesaing, di mana ada strategi-strategi baru, terobosan-terobosan atau inovasi-inovasi baru dari pesaing, kemudian ada juga perubahan ekonomi, kemudian lain sebagainya. Nah, kemudian untuk faktor yang mempengaruhi perubahan internal perusahaan yaitu seperti implementasi strategi yang tidak berjalan dengan baik, kemudian kegagalan mencapai tujuan organisasi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian terkadang juga dalam internal perusahaan itu perubahan yang terjadi atau strategi yang harus ditinjau ulang itu ketika tujuan yang ditetapkan perusahaan itu tidak realistis atau terlalu optimis, sehingga target itu tidak dapat dicapai oleh perusahaan atau tidak sesuai dengan sumber daya yang ada di perusahaan. Nah, jadi untuk dalam meninjau strategi perusahaan ini harus ada penyesuaian terhadap matriks IFE dan EFE perusahaan. Nah, kemudian dalam merevisi faktor kunci ini, perusahaan itu juga harus melibatkan seluruh karyawan, karena terkadang manajer bawahan atau pekerja-pekerja lapangan itu justru mereka yang lebih pertama kali menyadari adanya ketidaksesuaian tersebut atau adanya perubahan-perubahan atau adanya masalah-masalah yang terjadi, sehingga diharapkan ketika mereka yang berada di lapangan itu mengetahui ada masalah atau mengetahui ada perubahan, setidaknya mereka dapat lebih memahami sehingga mereka menyalurkan aspirasi atau melakukan aspirasi mereka untuk merevisi faktor-faktor kunci atau merevisi atau meninjau ulang kembali strategi perusahaan. Nah, tahap yang kedua dari evaluasi strategi yaitu mengukur kinerja perusahaan atau mengukur kinerja organisasi. Nah, di mana mengukur kinerja perusahaan ini dengan cara membandingkan hasil sesungguhnya dengan hasil yang diharapkan, apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian dengan cara juga melihat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam implementasi strategi, kemudian juga menilai kinerja individu dan menilai perkembangan organisasi dalam mencapai tujuannya. Nah, dalam mengukur kinerja perusahaan ini ada alat ukur, yaitu perusahaan harus menentukan kriteria-kriteria tertentu untuk menentukan apakah kinerja perusahaan ini sudah baik atau belum. Nah, kriteria-kriteria ini ditentukan harus dapat diukur dan dapat diverifikasi. Contohnya, misalnya profitabilitas perusahaan itu harus mencapai 20% dari tahun sebelumnya. Nah, kalau tidak mencapai angka tersebut, maka perusahaan dapat dikatakan berkinerja buruk. Nah, kemudian dalam menentukan kriteria-kriteria kinerja perusahaan ini juga harus disesuaikan dengan strategi perusahaan. Misal strategi perusahaan adalah pengembangan pasar, maka harus sesuai dengan strategi tersebut. Nah, dalam menentukan kriteria ini juga dibedakan dalam dua jenis, yaitu secara kuantitatif dan secara kualitatif. Dimana secara kualitatif itu dapat dihitung dengan angka, kualitatif itu dijabarkan dengan kata-kata atau secara deskriptif. Nah, masalahnya dalam
apabila perusahaan hanya mengandalkan metode kuantitatif saja, itu terkadang hanya jangka pendeknya saja, sehingga jangka panjang dari tujuan atau implementasi strategi perusahaan itu justru diabaikan. Sedangkan kualitatif itu diperlukan karena kualitatif ini lebih mengarah ke pengukuran kinerja individu, di mana individu ini pasti berbeda masing-masing, satu karyawan dengan karyawan, sehingga itu tidak dapat diukur dengan kinerja kualitatif saja atau metode kriteria kuantitatif saja. Nah, kemudian menyusun pengukuran kinerja perusahaan ini tidak hanya membandingkan dengan hasil yang diharapkan saja, tetapi juga membandingkan dengan periode waktu sebelumnya. Misal dibandingkan dengan periode 5 tahun ke belakang, dimana apakah 5 tahun ke belakang perusahaan itu lebih sukses atau tidak. Apabila lebih sukses, maka faktor-faktor kunci yang sebelumnya itu dapat diterapkan di strategi perusahaan sekarang, sehingga perusahaan dapat berkinerja dengan baik. Kemudian apabila kinerja sebelumnya itu lebih buruk, maka kegagalan atau masalah-masalah yang periode lalu itu harapannya tidak dilakukan kembali, atau kesalahan-kesalahan yang periode lalu harapannya tidak dilakukan lagi ketika mengimplementasikan strategi yang sekarang. Nah, kemudian yang kedua yaitu membandingkan kinerja perusahaan dengan pesaing, karena dengan begitu perusahaan itu dapat memiliki keunggulan secara kompetitif, karena dengan membandingkan dengan perusahaan pesaing, berarti perusahaan itu dapat melihat kekuatan dan kelemahan pesaing, sehingga mereka dapat memanfaatkan tersebut menjadi peluang dan ancaman perusahaan, sehingga itu dapat dijadikan perusahaan untuk mengambil peluang tersebut agar perusahaan itu dapat memiliki keunggulan secara kompetitif. Kemudian yang ketiga adalah membandingkan dengan rata-rata industri, di mana rata-rata industri itu adalah seluruh perusahaan yang bergerak dalam industri tersebut di rata-rata. Nah, dan ini menjadi patokan apakah perusahaan itu mampu mengungguli perusahaan-perusahaan lainnya, atau justru malah perusahaan itu tertinggal dengan perusahaan-perusahaan lainnya di industri yang sama. Nah, tahap yang ketiga dari evaluasi strategi yaitu mengambil tindakan korektif atau mengambil tindakan pengkoreksian terhadap strategi-strategi perusahaan yang sudah disusun sebelumnya. Nah, mengambil tindakan kolektif ini berarti itu melakukan perubahan pada perusahaan untuk mengembalikan posisi perusahaan agar mampu bersaing secara kompetitif kembali di dalam pasar. Kita ketahui tindakan korektif ini itu bertujuan untuk mengatasi perubahan-perubahan yang terjadi di luar perusahaan. Ketika terjadi perubahan selera konsumen, perubahan tren, kemudian pesaing-pesaing melakukan inovasi. Nah, ini perubahan-perubahan ini dilakukan untuk agar perusahaan itu tetap mampu bersaing dengan pesaing-pesaingnya. Nah, kita tahu bahwa perubahan itu tidak dapat dihindari oleh seluruh perusahaan, maka perusahaan itu sangat perlu memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi di luar perusahaan, sehingga perusahaan itu tidak ketinggalan dan mampu bersaing dengan pesaing-pesaing atau bahkan mengungguli, sehingga perusahaan itu memiliki keunggulan secara kompetitif. Nah, tujuan dari evaluasi strategi dalam tahap ini yaitu untuk mengukur seberapa tinggi adaptasi perusahaan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Apabila perusahaan mampu cepat merespon, maka ini menjadikan perusahaan itu beradaptasi dengan cepat, sehingga dia mampu mengatasi ancaman-ancaman yang dapat merugikan perusahaan. Kemudian tindakan korektif ini diharapkan mampu menempatkan perusahaan
di dalam posisi yang kuat di pasaran, sehingga perusahaan ini memiliki keunggulan kompetitif sehingga mampu mengatasi pesaing-pesaingnya dan dia mampu menguasai pasar atau menjadi pemimpin pasar, sehingga peluang untuk mencapai strategi itu dapat sukses seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranalisa Pradana, NIM 104 dan absen 11 dari kelompok 3. Jadi saya di sini itu sedikit menjelaskan mengenai balance scorecard itu sendiri. Nah, balance scorecard itu sendiri itu dulu ditemukan oleh Profesor Robert Kaplan dan Kevin Norton kayaknya dari Harvard Business School. Nah, jadi balance scorecard itu adalah sebuah evaluasi strategik dan teknik kendali sebenarnya. Nah, jadi balance scorecard ini sebenarnya efektif itu sebenarnya berisi mengenai kombinasi strategi dan sasaran finansial yang dipilih dengan hati-hati dan dibuat untuk keperluan bisnis perusahaan. Nah, jadi tujuannya dari balance scorecard ini adalah untuk menyeimbangkan sasaran pemegang saham dengan sasaran pelanggan dan operasional. Nah, jadi antara dua sisi, antara pemegang saham dan sasaran pelanggan dan operasional ini biasanya terjadi ada sebuah konflik, dua kepentingan, yang mana yang pertama sebagai pelanggan biasanya ingin mendapatkan harga yang rendah dengan layanan yang tinggi, sementara kita misalkan sebagai seorang yang berinvestasi menginginkan pengembalian yang tinggi atas investasi yang kita lakukan. Nah, dasar pemikiran dari balance scorecard ini sendiri adalah perusahaan seharusnya menentukan sasaran dan mengevaluasi strategi pada kriteria daripada pengukuran keuangan. Nah, pengukuran dan rasio keuangan sangat penting dalam perencanaan strategis. Tetapi kepentingan yang sama juga meliputi faktor-faktor seperti layanan pelanggan, terus moral karyawan, terus kualitas produk, pengurangan polusi, etika bisnis, tanggung jawab sosial dan keterlibatan komunitas dan hal-hal yang lainnya. Nah, balance scorecard ini adalah alat evaluasi strategi yang penting sebenarnya, dan ini merupakan sebuah proses yang memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi strategi berdasarkan 4 perspektif. Jadi yang pertama itu perspektif mengenai kinerja keuangan, yang kedua itu mengenai pengetahuan pelanggan, yang ketiga itu proses bisnis internal, yang keempat itu pembelajaran mengenai pertumbuhan. Terus analisis balance scorecard ini juga membantu perusahaan untuk mencari pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, seberapa baik perusahaan untuk meningkatkan dan menciptakan nilai secara terus-menerus seperti inovasi, kepemilikan teknologi, kualitas produk, efisiensi operasional, dan lain-lain. Yang kedua itu seberapa baik perusahaan dalam mempertahankan dan bahkan meningkatkan kompetensi, dasar, dan keunggulan bersaing milik perusahaan miliknya. Terus yang ketiga itu adalah seberapa puas pelanggan terhadap perusahaan tersebut. Ya, jadi teman-teman bisa melihat dari balance scorecard ini pada di buku pada halaman bab 9 pada halaman 295. Di sana ada sebuah contoh yang mana menilai 6 isu utama. Yang pertama dari pelanggan, terus ada karyawan, ada operasi proses, komunitas, tanggung jawab sosial, dan etika bisnis atau lingkungan alamiah. Nah, jadi balance scorecard ini antara satu perusahaan dan perusahaan lainnya mungkin bentuknya bisa berbeda-beda. Dan juga jadi kembali lagi pendekatan balance scorecard ini pada evaluasi strategi bertujuan untuk menyeimbangkan perhatian jangka panjang dengan perhatian jangka panjang untuk menyeimbangkan perhatian keuangan dengan non keuangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai audit. Salah satu alat untuk mengevaluasi strategi perusahaan adalah audit. Seorang auditor itu memeriksa apakah laporan keuangan mereka itu telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP, Generally Accepted Accounting Principle. Dan
auditor ini biasanya memeriksa apakah aktivitas perusahaan mereka itu benar-benar terjadi. Namun di era sekarang ini, di era yang baru ini, Amerika telah menggunakan standar baru, yaitu standar pelaporan keuangan internasional atau IFRS. Nah, bedanya dari GAAP, dan IFRS ini adalah GAAP terdiri dari 25.000 halaman, sedangkan IFRS terdiri dari 5.000 halaman. Nah, dengan demikian kan lebih kelihatan ya bahwa IFRS itu tidaklah rumit gitu. Nah, tentu saja dari peralihan GAAP ke IFRS ini mengalami banyak perubahan. Salah satunya membebani bisnis jutaan dolar untuk mempelajari sistem perangkat lunak yang baru dan untuk melakukan pelatihan. CPA di Amerika itu sebaiknya perlu mempelajari prinsip-prinsip akuntansi secara intens, dan sekolah di Amerika, sekolah bisnis di Amerika itu sebaiknya mengajarkan standar akuntansi yang baru. Sebagian besar perusahaan akuntansi dan perusahaan multinasional itu mendukung adanya peralihan ke IFRS ini karena lebih menyederhanakan akuntansi, memudahkan investor untuk membandingkan perusahaan secara global dan mempermudah perusahaan untuk mendapatkan modal dari global. Tapi banyak juga perusahaan kecil itu yang menolak adanya peralihan ke IFRS ini karena membutuhkan biaya yang sangat banyak dan membuat perusahaan itu membayar pajak yang lebih tinggi karena metode LIFO atau last in first out itu tidak berlaku di IFRS. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai tantangan abad ke-21 dalam manajemen strategi. Jadi apa aja sih tantangan manajemen strategi di abad sekarang ini? Ada 3 tantangan. Yang pertama adalah memutuskan apakah dalam proses ini itu lebih mengarah ke ilmu pengetahuan atau ke seni. Yang kedua adalah memutuskan apakah strategi ini sebaiknya diketahui oleh para stakeholder atau dirahasiakan. Dan yang ketiga adalah memutuskan apakah dalam proses ini itu lebih condong dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai isu seni atau ilmu pengetahuan. Di dalam buku Fred R. David ini mereka mengemukakan bahwa mereka menganjurkan bahwa manajemen strategi itu seharusnya dilihat dari segi ilmu pengetahuan. Perspektif ini menganjurkan bahwa perusahaan perlu untuk secara sistematis menilai lingkungan internal dan eksternal mereka, melakukan penelitian, mengevaluasi sebab dan akibat dari tindakan alternatif yang ada, menganalisis dan mengambil keputusan dari tindakan yang ada. Namun hal ini bertentangan dengan pendapat dari Mintzberg yang mengemukakan bahwa pengambilan keputusan strategi itu seharusnya berbasis pada pemikiran holistik, intuisi, kreativitas, dan imajinasi. Sebenarnya jawaban dari pertentangan ini itu hanya bisa dijawab oleh para penyusun strategi dari setiap perusahaan itu sendiri. Dan sebenarnya kedua pertentangan itu tidak harus meniadakan satu sama lain atau mutually eksklusif. Tetapi pada intinya, ide untuk menyusun strategi tanpa melakukan riset dan analisis adalah perbuatan yang tidak bijaksana. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai isu yang terlihat dan tidak terlihat. Seorang pejuang dari Cina mengemukakan bahwa strategi itu sebaiknya dirahasiakan karena perang dapat terjadi karena adanya tipu muslihat. Namun, di dalam organisasi bisnis, kerahasiaan itu bukanlah cara yang terbaik gitu, karena dengan adanya rahasia itu dapat menghambat komunikasi, dapat menghambat pemahaman, dan dapat mengurangi komitmen dari stakeholder sendiri yang dapat mempengaruhi implementasi strategi. Oleh karena itu, para pembuat strategi atau para penyusun strategi itu harus memahami apakah risiko perusahaan pesaing itu mudah diketahui dan apakah dengan mengeksploitasi strategi itu dapat meningkatkan motivasi untuk karyawannya gitu. Ada alasan yang masuk akal mengapa sebuah strategi itu harus terbuka di antara karyawan
dan para stakeholder lainnya. Namun juga ada alasan mengapa sebuah strategi itu harus dirahasiakan. Nah, mengapa sih sebuah strategi itu harus terbuka bagi para karyawannya? Itu ada 4 alasan. Yang pertama adalah manajer, karyawan, dan para stakeholder itu dapat dipersiapkan untuk berkontribusi pada perusahaan. Kadang-kadang mereka ini memiliki ide yang cemerlang. Nah, ketika sebuah strategi itu dirahasiakan, maka ide cemerlang itu pun akan menghilang. Yang kedua adalah investor, kreditur, dan para stakeholder itu dapat memiliki dasar dukungan yang lebih kuat. Nah, ketika mereka ini mengetahui tentang perusahaan ini akan kemana, perusahaan ini tujuannya apa, itu mereka jadi lebih yakin untuk mendukung perusahaan. Terus yang ketiga, keterbukaan itu mendorong demokrasi, sedangkan kerahasiaan itu mendukung otokrasi. Nah, yang keempat adalah dengan adanya partisipasi dan keterbukaan itu lebih mendorong karyawan itu untuk saling memahami dan komunikasinya menjadi lebih baik dan komitmen mereka menjadi lebih kuat. Ada juga alasan mengapa perusahaan itu perlu untuk merahasiakan strateginya. Ada 4 alasan. Yang pertama adalah penyebaran strategi secara bebas itu dapat dapat dengan mudah diubah menjadi intelijen persaingan oleh para pesaing. Terus yang kedua adalah kerahasiaan itu dapat membatasi kritik, terkaan, dan retrospeksi ke depan. Lalu yang ketiga, partisipan dalam proses strategi yang terbuka itu lebih menarik sehingga memancing minat dari pesaing. Lalu yang keempat adalah kerahasiaan itu dapat membatasi perusahaan pesaing untuk meniru dan menduplikasi strategi dari perusahaan. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai pendekatan dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Para pendukung pendekatan dari atas ke bawah itu menyatakan bahwa manajemen tingkat ataslah yang mempunyai keahlian dan tanggung jawab penuh untuk menyusun sebuah strategi utama perusahaan. Namun, para pendukung pendekatan dari bawah ke atas itu menyatakan bahwa manajer tingkat menengah, bawah, dan karyawanlah yang berhak untuk secara aktif menyusun strategi untuk membuktikan dukungan dan komitmen mereka gitu. Para penyusun strategi itu harus mempertimbangkan secara tepat apa yang terbaik bagi perusahaan dan pada waktu tertentu. Nah, meningkatnya pendidikan dan keragaman angkatan kerja itulah yang mendukung para manajer tingkat bawah dan menengah untuk berpartisipasi dalam perumusan strategi. Setidaknya pada batasan mereka berniat dan mampu untuk berkontribusi. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.